Di tengah perlambatan ekonomi juga tekanan ekonomi yang melanda, ternyata ada satu lagi yang patut kita waspadai, yaitu datangnya El Nino. Awas El Nino kita bahas pagi hari ini, dan kita bergeser terlebih dahulu untuk mengetahui wilayah mana saja yang akan terancam akibat fenomena alam El Nino ini. Sebelumnya, El Nino sendiri merupakan suatu fenomena alam di mana terjadinya peningkatan suhu di permukaan laut, utamanya di wilayah Samudra Pasifik di sekitar ekuator. Dan secara geografis memang itu ada, salah satunya adalah wilayah Asia, yaitu juga Indonesia. Ini adalah wilayah yang rentan untuk dampak El Nino. Kita mulai dari Amerika Utara juga mengalami hal serupa, Amerika Latin dan Karibia, Afrika Selatan, Afrika Timur, Oseania, dan juga Asia, termasuk ada Indonesia di sana. Dan kita lihat utamanya nanti faktor ataupun juga dampak dari El Nino sendiri akan mulai dirasakan pada semester kedua tahun 2015, dan yang paling patut kita cermati adalah akan mengganggu produktivitas dari bahan-bahan pangan ataupun produksi bahan pangan di dunia. Ke slide selanjutnya untuk lebih spesifik lagi, di Indonesia misalnya, wilayah mana saja di Indonesia yang terancam ataupun juga patut kita waspadai akan terkena imbas dari datangnya El Nino. Di wilayah timur Indonesia adalah yang paling patut kita waspadai untuk terancam kekeringan akibat El Nino. Kita mulai dari Sulawesi, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, kemudian Nusa Tenggara Barat, termasuk juga Papua. Wilayah-wilayah ini diproyeksi akan mengalami kekeringan. Meski memang tidak seburuk tahun 97 hingga 98, di mana semua daerah mengalami kekeringan, juga kemarau panjang. Dan tidak hanya itu, kita juga belum mendapatkan rincian lebih detail lagi dari BMKG, karena akan dilakukan rapat koordinasi lagi. Nanti pada Juli BMKG akan mulai memutuskan ataupun juga mengumumkan wilayah-wilayah mana saja yang patut untuk dicermati yang akan mengalami kekeringan, dan tentunya akan mengganggu berbagai juga produktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Ke slide selanjutnya untuk mengetahui apa yang menjadi dampak El Nino. Apa-apa saja yang akan terjadi apabila El Nino mulai mengancam, utamanya dari periode April hingga September tahun 2015. Akan terjadi cuaca ekstrim, kemudian kekeringan, tadi sudah kita singgung sedikit, dan yang terpenting dan juga paling kita khawatirkan adalah mengganggu produksi pangan utama. Produksi pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia seperti beras misalnya. Panen padi juga terancam akan mulai tidak optimal, karena kita tahu juga bahwa untuk produksi beras sendiri kebanyakan untuk wilayah untuk sawah tada hujan masih ada di Indonesia. Sehingga ini sangat bergantung dengan hujan yang diproyeksi akan tidak seperti periode sebelumnya karena gangguan dari fenomena alam El Nino tersebut. Dan menurut BPS sendiri memang Indonesia mengkonsumsi beras sekitar 114 kg per tahun, dan ini pasti juga akan sangat bergantung dengan fenomena alam yang terjadi di Indonesia. Selain juga biasanya pemerintah akan dengan cepat apabila kurang akan melakukan importasi, dan tentu saja itu akan memakan biaya yang besar. Selain itu juga ada pangan yang berorientasi ekspor seperti jagung, kedelai, dan juga tebu. Namun menariknya pemirsa, meskipun ada juga ancaman gangguan produksi pangan utama, pemerintah sendiri belum melihat adanya gangguan signifikan baik dari Kementerian Pertanian, kemudian juga dari Kementerian Perdagangan. Dan itu menarik karena bagi mereka belum ada signifikansinya untuk gangguan akibat El Nino tersebut. Lalu kita lihat juga dengan gangguan produksi pangan utama akan mengerek harga naik, dan akibatnya akan juga meningkatkan inflasi. Ke slide selanjutnya untuk lebih spesifik mengenai inflasi, karena ternyata El Nino dan inflasi ada juga kaitannya. Berdasarkan ulasan yang akan dibahas oleh Bloomberg Business Week Indonesia pada pekan ini, Anda mungkin bisa membaca lebih lengkap lagi, dan juga BPS, bahwa trennya apabila terjadi El Nino maka akan mengerek naik harga bahan makanan pokok naik 5 hingga 10%. Dengan naiknya harga bahan makanan pokok 5 hingga 10%, inflasi juga terkerek naik 5% hingga 7%. Dan kita realistis saja dari data Mei menurut BPS bahwa inflasi kita ada di 0,5%, 0,28%-nya adalah kontribusi dari bahan makanan pokok. Artinya lebih dari separuh berdasarkan dari bahan makanan pokok. Dan apabila ini terganggu akibat adanya El Nino dan pemerintah juga tidak mengantisipasi apabila ini terjadi, maka bukan tidak mungkin inflasi juga bisa melonjak lebih tinggi lagi, tidak sesuai target pemerintah.